pengungkapannya itu berawal atau informasi yang kita terima itu berawal dari laporan kehilangan orang meninggalkan rumah atas nama Michael Frederick Parpahan pada tanggal 7. Tanggal 7 mereka melaporkan ke Polsek Helvetia keluarga korban bahwa saudara Michael Frederick Parpahan ini sudah meninggalkan rumah pada tanggal 6 April 2025. Lalu beranjak dari data-data yang disampaikan oleh keluarga korban juga, kita kemudian melakukan upaya tracing, upaya pencarian, dan kemudian bekerjasama dengan Polres Tanah Karo maupun Polres Langkap, ada juga dari Basarnas atau BPBD Langkap. Setelah kemudian pada tanggal 7 mereka melaporkan bahwa saudaranya atau keluarganya ini hilang, kemudian dari data-data yang disampaikan, maka kita mengidentifikasi ada 2 orang yang punya peran penting dalam hal itu, yaitu atas nama K dan atas nama AP. Pada tanggal 9 April 2025 yang bersangkutan tertangkap tangan karena menguasai kendaraan korban pada saat itu. Kendaraannya adalah bentuk ras, jenis Toyota Ras. Kemudian berada di Tanah Karo. Ya, 2 orang ini tertangkap tangan menguasai kendaraan milik korban. Lalu dari interogasi benar bahwa dia melakukan tindak pidana pembunuhan yang sebelumnya sudah direncanakan dan menyampaikan bahwa korban dibuang di daerah Langkap. Kemudian tim dari Satreskrim, Polrestabes Medan dan Polres Langkap mencari keberadaan korban dan ditemukan di Sungai Palu di Gebang, Langkap. Sehingga clear ceritanya bahwa mereka merencanakan pembunuhan sejak tanggal 2 April 2025 dengan motif ingin menguasai kendaraan milik korban yang kemudian nantinya akan dijadikan kendaraan untuk anaknya. Ini kedua ini kebetulan bapak dan anak. K ini adalah bapaknya dan AP adalah anaknya. Ingin menguasai kendaraan untuk diberikan kepada AP untuk bekerja. Ya. Ini keterangan subjektifnya mereka. Lalu tanggal 2 sudah merencanakan, maka tanggal 6 rencananya seperti apa? Rencananya dengan menyiapkan palu, kemudian membawa sarung. Dia sudah merencanakan nantinya akan dibekap, kemudian akan dipukul pakai palu. Dan pada tanggal 6 April 2025 si K ini dengan menggunakan handphone K, ya, gadgetnya K, melakukan pemesanan melalui e-driver di Sunggal, di wilayah Sunggal. Lalu korban setelah dalam aplikasi approve, kemudian korban datanglah ke tempat yang disampaikan oleh K. Dan disitulah kemudian berhenti sejenak dengan alasan akan menghubungi keluarganya, temannya, lalu dibekap menggunakan sarung dari belakang oleh AP. Ya, posisinya K itu di depan, kemudian AP di belakang sopir, belakang korban. Dibekap karena masih meronta, maka kemudian dipukul pakai palunya juga sudah dilakukan penyitaan. Palu kemudian diseret ke jok belakang. Di jok belakang lah itu kemudian dipastikan untuk meregang nyawa. Dipukul, kemudian dibekap, dicekik, dan itu semua sinkron dengan hasil otopsi. Ada kekerasan yang menyebabkan kematian. Lalu setelah melakukan itu, si AP dan setelah melakukan pembunuhan meyakinkan yang korban tidak bernyawa lagi, kemudian menuju ke Langkap, tempat saudaranya. Menuju ke Langkap, si korban kemudian dipindahkan ke karung, ya, dibawa ke karungnya dilaga dan dibuang dengan menggunakan pemberat batu. Lalu dia beranjak ke rumah saudaranya di Langkap.
Disitulah kita menemukan jejaknya, yaitu BK atau plat asli, plat kendaraan aslinya yang korban, ya. Dengan baju tersangka yang terdapat bercak darah korban, maupun ini alas mobil yang juga terdapat. Dari situlah kemudian tim ya, beranjak ke mencari keberadaan tersangka yang kemudian tertangkap di Tanah Karo. Atas yang dilakukan, maka konstruksi hukum yang kita tetapkan adalah pasal 340 untuk 338, kemudian 365, ya, ancaman hukumannya seumur hidup, penjara. Aplikasi online juga, makanya kemudian motornya mau diambil, mau dikasihkan, iya. Itu memang tujuannya memang mau merampok, Pak, ya, lalu membunuh. Ya, membunuh tujuannya, bahkan membunuh kemudian merampok, menguasai barang ini. Ada kemungkinan pelaku lain? Sementara 2, tidak ada yang lain. Ada temannya dalam pengembangan penyidikan ya, kalau mungkin dalam perkembangan. Berarti